Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan menjadi khotbah untuk kita di minggu hari ini terambil dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke 21. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudaraku yang kekasih, yang lebih terkenal teks ini dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 potong roti. Jumlahnya 5.000 orang, hanya laki-laki, belum ikut perempuan dan anak-anak. Masih bersisa 12 bakul. Luar biasa, tanda ajaib yang luar biasa. Konteksnya, situasinya 6-11, tempat kedudukan dari peristiwa dan hadirnya firman Tuhan ini mungkin yang salah satu penting mau kita pahami. Kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke 12, ternyata bahwa konteksnya adalah konteks di mana di wilayah kerajaan Herodes sebagai kepala wilayah yang dipercayakan oleh pemerintahan Romawi sudah merasa gelisah, merasa tergeser wibawa para penguasa karena Yesus yang sungguh-sungguh dicintai oleh banyak orang, yang akan membawa pembaharuan moral, etika kehidupan, kesadaran akan berbangsa yang penuh dengan kesadaran harus bercinta kasih, melawan yang selama ini selalu mengandalkan kekuasaan, selalu mengandalkan kekuatan-kekuatan yang sifatnya duniawi. Salah satu yang menggagasi berita tentang Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Karena itu tepatnya ketika ulang tahun Herodes kepala wilayah, putrinya menari-nari, sang raja menawarkan, "Apa yang kamu kehendaki?" Lalu putrinya dipengaruhi oleh ibunya merindukan kepala sang Yohanes, dan itu terjadi. Saudaraku yang kekasih, Yesus mendengar berita itu dikatakan dalam ayat yang ke-13. Lalu Yesus menghindar. Apa yang terjadi? Yesus waspada dan tidak mau bentrokan. Untuk sementara dia bersama murid-muridnya yang sudah kembali dari tempat pelayanan. Dia melihat begitu jenuhnya, begitu melelahkan, ditambah lagi dengan berita yang tidak menyegarkan,
Yesus ambil jalan pintas, waspada sembari menghindar dari keadaan itu, pergi ke tempat lain, mau merenung berdoa melalui jalan laut, jalan danau. Namun demikian orang-orang yang sudah mengenal Yesus, yang sudah mengerti akan kuasa yang diberikan Tuhan kepada Yesus, terus mencari Yesus dan mengetahui Yesus kemana pergi. Mereka pergi melalui jalan darat dan ternyata Yesus di mana berhenti. Dia menemukan orang banyak itu sedemikian dahsyatnya dan mereka rindu mendengar sapaan firman Tuhan dari Sang Tuhan yang sudah menyentuh kehidupan mereka. Yesus menyuruh murid-muridnya supaya menyiapkan makanan buat mereka, karena murid-muridnya mengatakan kepada Yesus, suruhlah mereka pergi supaya mereka masing-masing mencari makanannya di desa-desa. Tapi Yesus membantah itu. Dia mengatakan bahwasanya jangan suruh mereka pulang, bawa apa yang ada bagi kamu dan aku akan memberikannya, seolah-olah seperti itu katakan Yesus. Dan muridnya mengatakan, kami hanya ada jumlah sedikit, jumlah kecil, jumlah yang hanya 5 roti dan 2 ikan. Tidak mungkin sedemikian banyak orang akan terbenahi hal itu. Saudaraku yang kekasih, logika manusia tidak masuk di dalam cinta kasih dan kealahannya Yesus. Dan sering seperti itu. Saudara-saudara sering mengandalkan hati, pikiran, bagaimana logika yang kita dapat, yang kita peroleh, ilmu yang kita peroleh, mau mengukur akan hal-hal yang terjadi yang sifatnya sangat ilahi, memungkinkan hadirnya Tuhan, peristiwa mujizat Tuhan. Tapi kita sering menutup itu dengan berpikir yang logika. Pada kesempatan ini, saudara mau ditegur oleh firman ini, membuka cakrawala iman berpikir, mengandalkan iman dalam kehidupan kita, dan Tuhan mampu untuk berbuat di luar dari logika berpikir kita itu. Yesus mengatakan, bawalah kemari. Dia menerima roti itu, dia menengadah ke langit dan berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Lalu dia membagikan roti itu kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya membagikan kepada semua orang yang hadir. Dan tidak ketulungan banyaknya yang hadir, dan tidak ketulungan banyaknya roti dan ikan, dan semua memperolehnya, dan semua kenyang. Saudaraku yang kekasih, orang yang datang mencari dan mencari, orang yang datang dengan lelah mencari Yesus, orang yang datang dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, orang yang datang berupaya supaya ketemu Yesus dengan lelah, Yesus mengenyangkan, Yesus membenahi mereka. Saudaraku yang sekarang hadir di tengah-tengah ibadah ini, apa yang sedang saudara cari? Materi kehidupan, kesejahteraan iman, kekayaan intelektual, pergaulan komunikasi sehari-hari. Datang kepada Yesus dan jangan andalkan hal yang logika, tapi andalkanlah iman, di mana Yesus akan menjawab hal-hal yang iman itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang menggugah kembali iman percaya kami untuk mutlak bergantung hanya kepada kuat kuasa Yesus yang bekerja, berkarya di luar berpikir kami sebagai umat manusia. Berkati hamba, berkati gereja, berkati umat, berkati majelis, berkati jemaat dalam semua kerinduan mereka. Hamba rindu dalam pembangunan rumah pensiun ke depan. Biar Tuhan memberkati dengan tangan-tangan yang telah Tuhan siapkan. Dalam nama Yesus kami mengandalkan iman kami kepada Allah dalam nama Yesus yang hidup itu. Amin.